Oke pemirsa dan juga Dokter Catherine, kira-kira hari ini kita mau kedatangan dokter siapa ini? Kita akan kedatangan tamu spesial yaitu Dokter Utama Abdi Tarigan, spesialis bedah plastik rekonstruksi estetik, subspesialis bedah mikro dan onkoplastik. Oke. Langsung saja kita panggil. Selamat pagi Dokter Utama, luar biasa hari ini. Waduh ini kita ketemu sama dokter yang bisa buat orang glowing ya kan, cakep, tapi tetap harus digarisbawahi sehat pastinya. Betul. Ya kan. Dokter apa kabar dok? Baik. Baik ya dok ya. Dok, saya ya Dokter Catherine dan juga pemirsa yang ada di rumah sudah tidak sabar lagi nih dok. Karena tema ini sangat ditunggu nih dok oleh pemirsa di rumah ya. Oke, biar lebih enak lagi ngobrol kita sambil duduk aja kali ya dok ya. Oke. Silakan dokter. Waduh, Dokter Catherine, ini menjadi suatu keberuntungan loh hari ini kita bisa ketemu sama dokter utama yang jadwalnya padat gitu. Betul. Tadi ada visit dok? Full sepanjang hari. Full sepanjang hari. Jadi Budi kalau mau ambil jadwal dokter ini harus booking setahun sebelum. Benar. Dan pemirsa juga pasti beruntung ya hari ini. Karena dokter utama bisa berbagi nanti informasi terkait dengan tema kita. Dari glowing ke gawat ketika obsesi cantik berujung bencana ya. Baik dok. Ini pemirsa yang ada di rumah juga sangat penasaran nih dok. Sebenarnya kalau dalam dunia kedokteran yang dikatakan glowing itu yang seperti apa sih dok? Apakah yang memang tidak ada noda sama sekali ya kan dok? Ataukah yang mulus atau yang berkilau ini dok? Silakan dokter. Jadi sekarang ini kan trennya kan bagaimana supaya orang putih, cerah, kencang, nah, seperti itu. Terus kalau bisa instan. Oh gitu. benar. Betul ya. Jadi orang tiba-tiba dia pingin yang instan, nggak mau yang pelan kayak gitu kan. Nggak mau yang bertahap ya dok ya. Jadi glowing yang sekarang itu memang dipengaruhi oleh banyak lah ya. Media sosial terutama. Benar dok. Jadi ya seperti itu. Jadi orang-orang mau cantik, kencang, putih itu secara instan gitu. Oke, nah biasanya nih ya dok ya, boleh nggak di-spill orang-orang yang datang ke dokter itu ya, pasien itu permintaannya apa yang pernah paling aneh mungkin dok ya? Ya, yang paling aneh tuh bawa foto. Oh bawa foto dok? Pengen jadi foto, seperti ini? Dok, pengennya seperti ini. Oh gitu ya dok ya? Berarti dia nggak percaya diri dengan diri dia sendiri ya dok ya? Benar, jadi orang-orang yang seperti itu justru orang-orang yang sulit untuk diterapi. Oh gitu. Karena kan kita semua nggak ada yang sama ya, manusia nggak ada yang sama. Tapi kalau pada satu saat dia sudah membawa sebuah foto, dokter saya hidungnya mau yang seperti ini, gitu. Itu udah bahaya itu. Oke. Ya. Aduh, ini jadi pressure juga ya dok ya. Karena kita harus membuat orang yang bukan seperti itu bisa jadi seperti itu gitu ya dok ya. Itu kan apa ya, nggak masuk akal juga. Artinya kalau udah seperti itu berarti ekspektasinya terlalu tinggi. Gitu ya. Baik. Nah dokter, ini karena di kalangan masyarakat ini teknologi semakin canggih ya dok ya. Orang-orang sudah dengan familiar dengan bahasa botox lah, filler ya, walaupun saya belum pernah ya dok ya. Serius dok, belum pernah? Belum, ini masih alami nih. Iya, emang itu seperti apa sebenarnya dok? Botox itu apa, filler itu apa ya dok ya? Sehingga orang mencari-cari dan bahkan ada yang pergi bukan pada kompetensinya gitu dok. Iya, jadi kalau
botox dan filler itu sebenarnya zat tertentu ya. Kalau botox dia untuk mengencangkan otot sebenarnya. Otot-otot wajah kita itu disuntik dengan botox sehingga dia tegang, kencang. Berpengaruh lah, berefek lah. Jadi wajah kencang. Kemudian kalau filler itu sebenarnya kata dasarnya itu to fill. Jadi mengisi. Mana-mana yang bagian yang kosong diisi, yang cekung diisi. Teorinya seperti itu. Cuman banyak orang yang nggak berkompeten membuat itu menjadi satu hal yang berbeda. Misalnya hidung di filler. Hidung di filler sebenarnya hidung kita kan nggak perlu diisi ya. Kecuali wajah kita ada yang cekung, kurang itu boleh di filler. Tapi kalau hidung di filler atau hidung, ada lagi satu lagi yang tren sekarang itu benang. Ditarik, ditarik pakai benang. Itu benar. Kalau ada benang tentunya kita tarik supaya kencang. Ada pipi ditarik supaya kencang gitu kan. Tapi kalau benang di hidung supaya tinggi itu nggak masuk logika gitu secara. Betul. Nah ini Dok, ada yang baru-baru isu ya Dok ya, karena ada seseorang memvideokan wajahnya di TikTok karena dia baru selesai botox tapi matanya tertutup sebelah Dok, dan katanya 6 bulan lagi Dok ya baru bisa terbuka. Jadi banyak orang yang takut ataupun jadinya wah ini sebenarnya kemana gitu Dok. Itu kenapa ya Dok yang bisa terjadi Dok? Karena ototnya itu sudah nggak bisa bergerak lagi karena suntikan botox itu. Tadi seperti yang saya sebutkan itu, botox itu fungsinya untuk mengencangkan otot itu jadi tegang gitu. Jadi kaku dan kencang gitu. Jadi nggak bergerak lagi. Bisa aja matanya nggak bisa bergerak lagi karena sudah kesuntik ke otot-otot mata, kelopak matanya. Jadi kelopak mata itu nggak bisa buka. Bisa bahaya ya begitu ya Dok ya? Banyak bahayanya. Itu bisa menyebabkan seperti kebutaan yang sementara gitu ya. Karena mata kita ini ada refleksnya karena kita mau melihat cahaya. Kalau terlalu lama ditutup itu ambliopian, jadi baik. nggak bisa melihat. Dok, selama ini pasien-pasien ataupun orang-orang yang datang ke dokter lah ini, sepengalaman dokter, rata-rata orang yang datang itu kan obsesi untuk cantik begitu ya Dok. Nah, itu karena memang kebutuhan medis atau karena tekanan psikologis atau ya tekanan karena di masyarakat seperti apa gitu Dok? Ya, kalau sekarang ini rata-rata kalau yang untuk estetik, estetik untuk kecantikan itu pasti karena tekanan dari luar, eksternalnya dia, bukan karena sedikit yang memang pribadinya gitu. Tapi eksternal untuk penampilan supaya lebih bagus, lebih glowing, lebih tinggi, lebih tirus, lebih ramping, seperti itu. Oke, lebih cerah gitu ya Dok. Dan rata-rata tindakan-tindakan yang dilaksanakan itu biasanya apa saja gitu Dok? Yang paling sering itu pengencangan wajah, mata untuk menghilangkan lemak mata, kemudian operasi hidung, dan operasi bibir, operasi menghilangkan lemak, baik itu dengan pembuangan lemak ataupun sedot lemak atau payudara. Tapi secara medis sebenarnya semua tindakan itu aman Dok? Aman, di tangan yang aman. Oh iya, aman kalau di tangan yang aman, benar. Di tangan yang aman itu harus digarisbawahi gitu ya Dok ya. Karena di luar sana juga ada yang bisa melakukan tapi tidak aman gitu ya Dok. Kompeten tapi tidak punya kompetensi. Benar. Istilahnya seperti itu. Kompeten. Sekolah gitu ya. Tapi tidak ada kompetensinya berupa pengakuan dari pemerintah. Sama kayak obat ada pengakuan dari BPOM dan sebagainya. Benar-benar legalitas ya. Ya. Baik. Nah, kalau untuk pasien-pasien dokter, idealnya yang boleh mulai melakukan tindakan itu usia berapa ya Dok ya? Kalau yang berubah itu yang secara usia dia sudah dewasa lah ya. 17 ke atas. Kemudian tuh tindakan-tindakan yang perlu pengencangan itu mungkin usia paruh baya seperti itu boleh lakukan. Oh gitu. Nah, baik. Tentunya pemirsa kita masih akan ngobrol lagi ya bersama dengan
Dokter Utama. Jadi jangan kemana-mana karena nantinya Dokter Utama akan memberikan materi yang cukup detail. Jadi kita memang harus benar-benar bisa menyimak mana yang bisa dilakukan dan mana yang tidak. Dan kita bisa mewanti-wanti nih ya kan. Mana yang benar-benar aman ya kan, mana yang tidak. Jangan kemana-mana, kita saksikan ini dia penampilan spesial dari Medicals Band. Oke, balik lagi bersama dengan kita di With Doctor, hidup sehat untuk Anda dan kita semua. Tentunya masih bersama dengan Dokter Utama Abdi Tarigan ya. Baik, Dok, tadi sesuai dengan janji kita bahwasannya dokter akan memberikan paparan ya, materi yang sudah disiapkan sebegitu detailnya karena pemirsa yang ada di rumah ini sudah menanti nih, Dok. Ya, dokter silahkan, Dok. Baik, dari sini ya? Ya, di boleh, sini. Dok. Oke. Jadi seperti yang kita bicarakan tadi, kita ini sekarang hidup di satu dunia yang pengennya instan, cepat kayak gitu. Jadi makanya saya pilih judulnya itu dari glowing ke gawat. Gitu. Karena banyak tindakan yang pengen glowing, tahu-tahu hasilnya adalah kegawatan. Jadi obsesi yang tadinya pengen cantik, tahu-tahu berujung bencana. Last slide. Nah, wajah kita ini sebenarnya sempurna kalau kita merawatnya, menilainya secara pribadi itu dengan penilaian kita gitu, bukan atas dasar penilaian orang atau karena situasi dan kondisi sekitar. Tetapi memang sekarang tidak bisa dipungkiri bahwa memang kalau kita melakukan suatu pekerjaan itu kita harus membuat suasananya menjadi baik. Artinya pasien juga artinya kita juga ingin cantik, ingin dilihat orang dengan baik dan sempurna seperti itu. Slide. Jadi kalau fenomena yang sekarang ini, kecantikan itu ya ini tadi seperti yang saya sampaikan. Pengennya putih. Kalau cantik itu harus putih. Tapi kalau kita searching di internet, cantik menurut orang Afrika itu kan tidak mungkin putih. Iya, benar, Dok. Iya kan? Jadi kemudian bibirnya menurut orang Afrika itu bibirnya harus yang besar. Telinganya menurut orang Afrika itu ada telinga yang ada orang apa itu? Mongolia atau mana? Yang telinganya harus jatuh ke bawah gitu. Itu cantik menurut mereka. Jadi nggak bisa sebenarnya kita bilang cantik itu putih, kurus, tirus seperti yang kita inginkan sekarang ini. Tapi inilah tren yang sekarang ini. Hidungnya harus tinggi dan mancung gitu. Padahal tidak semua juga orang diciptakan dengan hidung yang mancung seperti ini. Kemudian ada yang namanya itu glowing thread. Glowing thread itu seperti perangkap pada saat orang ingin cantik dan putih itu, seperti terperangkap gitu. Dia melakukan perawatan untuk mendapatkan hasil yang putih, glowing, tetapi berujung perangkap di kemudian hari bisa apa artinya bisa dia menjadi glowing pada saat sekarang, tetapi di belakangan hari dia akan mendapatkan jadinya seperti flek-flek hitam contohnya seperti itu. Banyak itu terjadi pada kasus-kasus yang menggunakan laser yang tidak pada tempatnya atau menggunakan multi-layer skincare gitu, nggak pada tempatnya. Efek putihnya itu memang sekarang, tetapi pada jangka panjangnya efeknya jadi flek hitam dan sebagainya. Ini yang namanya glowing thread. Sekarang putih, nanti beberapa bulan, beberapa tahun kemudian akhirnya jadi hitam. Tapi pertanyaannya adalah, apakah semua ini cara aman? Tentu tidak, tentu saja tidak. Aman di tangan yang aman, tadi kita sebutkan seperti itu. Benar. Ada resiko yang harus kita ketahui secara bersama pada saat kita mau melakukan satu tindakan untuk mencapai yang cantik. Jadi artinya bukan tidak boleh, semua kita harus tampil baik, cantik, wangi, tirus, seperti itu boleh. Tapi diperhatikan resiko yang harus kita hadapi pada saat melakukan tindakan. Slide. Nah, ini tadi yang saya bilang, skincare yang berlapis-lapis. Apalagi sekarang skincare itu menjadi suatu industri kan. Benar, Dok. Suatu industri yang
luar biasa besarnya itu, industri skincare itu. Jadi semua kadang-kadang orang mau menjual skincare, padahal ada aturan, ada batasan-batasan dan obat-obat apa aja yang bisa kita pakai. Sekarang supaya instan itu orang mau filler, botox, operasi plastik itu supaya dapatlah suatu kesempurnaan itu secara instan. Jadi dia botox tadi untuk mengencangkan wajah pakai botox, filler supaya berisi, semua di filler, hidung di filler, maaf payudara di filler dan sebagainya, semua orang pakai filler. Padahal resikonya ini juga tidak diketahui gitu. Artinya pada saat orang-orang tidak mengetahui resikonya, disitulah sumber masalah itu. Harusnya sebelum melakukan tindakan itu kita tahu dulu resikonya, baru kita mengambil satu tindakan gitu. Tapi kadang-kadang dokter atau petugasnya juga nggak ngasih tahu nih gitu. Produk pemutih instan ini yang paling sering terjadi gitu. Orang diinfuskan malah untuk supaya putih itu diinfuskan gitu. Ada vitamin C, ada macam-macam untuk membuat orang putih itu. Padahal resikonya besar sekali. Dan yang paling luar biasa sekarang ini filter di media sosial. Jadi media sosial itu filter itu membuat orang menjadi pengennya seperti itu. Padahal itu kan teknologi bukan satu tindakan. Jadi kita bisa membuat wajah kita tirus, membuat kita putih di media sosial. Nah ini yang menjadi standar yang nggak realistis sama sekali kalau di tempat kita. Dan ini sangat-sangat berbahaya karena media sosial ini bisa menjadi tren yang nggak baik lah kayak gitu kalau seperti ini. Rasa percaya diri, tapi ada dampak positifnya. Kalau orang bisa glowing kan, kalau orang bisa glowing itu percaya diri meningkat. Kemudian karena bisa glowing itu industri berkembang pesat dan akses informasinya jadi lebih mudah, komunikasi lebih gampang seperti itu. Tapi ada dampak negatifnya juga. Slide. Nah, kulitnya rusak sampai yang kerusakan yang permanen nih. Ada yang kalau rusaknya sedikit aja hanya permukaan saja gampang ngatasinya. Tapi kalau sampai yang permanen nanti kita lihat contoh-contohnya sangat-sangat berbahaya. Secara psikologis ada kecemasan, ada depresi. Aku kok nggak kayak gini. Kemudian si A itu kok bisa bagus, aku kok nggak bisa. Si B kok bisa langsing, aku kok nggak bisa. Seperti itu. Jadi membanding-bandingkan dengan orang lain. Sosial, tekanan lingkungan, kemudian standar kecantikan yang sempit seperti itu. Jadi nggak dibuat secara luas, bukan karena dari dalam sendiri pengen cantik seperti itu. Slide. Ini kasus-kasus yang beberapa contoh. Ini bisa di searching di internet. Saya udah buat contohnya. Slide. Nah, ini ada beberapa contoh gitu. Ada orang meninggal karena sedot lemak. Ada benar. Jangankan di Brazil. Di Jakarta baru-baru ini ya kan, orang Medan, orang Medan lagi yang meninggal itu belum lagi dilakukan sedot lemak, ada yang sudah meninggal, ada yang sudah sedot lemak meninggal juga. Jadi kenapa? Tentunya ini harus diberikan penjelasan di awal oleh dokternya apa resiko yang bisa terjadi. Kemudian ini karena laser. Kita lihat itu saya searching kemarin itu baru beberapa hari yang lalu itu bintang drama Korea, para pengaruh laser, jadi akhirnya terbakar di muka gitu. Kemudian ada yang payudara, implan payudara jadinya infeksi yang jadinya malah petaka. Dan lain-lain. Ini karena tarik benang di hidung seperti itu. Saking banyaknya benangnya, kadang-kadang orang masang itu gila-gilaan sampai 50 benang ketarik, akhirnya hidungnya berlubang dan terjadilah infeksi. Slide. Nah ini ada contoh aja. Ini implan hidung. Akhirnya yang terjadi itu radang, jadi merah, infeksi belakangan. Dan ini kalau nggak jempol aja nggak masalah. Ini dibuka implannya boleh, tapi ininya sudah agak sedikit nanti ada kecacatan di ujung hidungnya, cacat juga. Pengennya dia bagus, cantik, mancung dan sebagainya. Tapi akhirnya malah petaka. Ini suntik silikon. Ini suntik silikon. Semuanya satu wajahnya disuntik. Kemudian hidungnya dipasang implan, miring. Implannya kan ke sebelah kiri itu. Pipi ini disuntik silikon. Silikon itu
Nggak bisa lagi kita buang seluruhnya, hanya dibuang sebagian semampu kita karena silikon itu menyatu dengan kulit. Ini sangat-sangat berbahaya. Belum lagi bahaya kanker di kemudian hari karena silikon ini. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Aduh. Saya berusaha perbaiki pasien, ada pasien seperti ini. Tapi hasilnya juga nggak maksimal. Setelah saya dibongkar-bongkar, tetap hasilnya nggak maksimal. Ini karena apa nih, Dok? Silikon. Semua ini silikon wajahnya. Mulai dari bibir, hidung, semuanya disuntik silikon. Semuanya. Nah, Silikon ini dapat seperti apa, Dok? Kalau cairan. Cairan Yang disuntikan. Jadi dia akhirnya cairan itu nanti dia akan menyatu dengan jaringan lemak dan otot yang di wajah kita. Dan itu nggak bisa kembali. Dia tetap di situ dan sel-sel kita itu akan tetap aja. Udah kita buang nanti dia tumbuh lagi. Di awal kenapa disuntikan, Dok? Dia kepinginnya apa? Dia gitu, Dok? kepinginnya wajahnya kencang, hidungnya tinggi, bibirnya tebal, seksi, gitu. Disuntikan seperti itu. Nah, akhirnya malah petaka ini jadinya kan. Tadinya pengen goyang, akhirnya jadi malah petaka. Padahal obat-obatan itu kita bisa cek semuanya. Database ada di BPOM, ada ratusan skincare yang mengandung zat-zat berbahaya. Jadi kalau sebelum kita mempergunakannya seharusnya kita udah bisa ngecek dulu di BPOM. Dan ini semua terbuka kok dari BPOM itu. Skincare yang mana yang berbahaya, mana yang lulus uji oleh pemerintah. Seperti itu. Saya bilang dorongan media sosial, eksploitasi yang insekuritas dan kurangnya edukasi kesehatan. Ini yang menjadi ujung-ujungnya bencana. Nggak ada edukasi sebelumnya. Padahal ada resiko yang harus dihadapi pada saat melakukan satu tindakan. Jadi rekomendasinya adalah edukasi itu wajib. Dan seperti yang saya bilang tadi, orang-orang yang bawa-bawa foto itu hati-hati. Kemudian mengutamakan kesehatan daripada penampilan. Benar. Sehat dulu, penampilannya nomor 2. Karena biasanya mendukung ya, Dok. Betul, Ya? harus Sehat, pasti seperti itu. penampilannya bagus. Kalau udah sehat itu kan terlihatnya cantik gitu kalau sehat. Kemudian regulasi. Ini tentunya urusannya pemerintah itu regulasi ini produk dan klinik kecantikan itu. Membangun standar kecantikan yang beragam. Jadi nggak harus standarnya harus cuman putih, tinggi, langsing, mancung, bukan seperti itu. Jadi cantik bukan berarti beresiko. Gitu. Jadi banyak resikonya. Cintai diri sendiri, jangan terjebak sama obsesi. Kemudian yang terakhir itu ada kutipan inspiratifnya. Cantikan sejati lahir dari kesehatan dan kepercayaan diri. Kalau kita percaya diri, mestinya kita cantik. Oke. Tepuk tangan dong. Untuk dokter utama. Waduh, itu tadi kutipan terakhir ya. Iya. Luar biasa. Kita Jadi pastinya percaya diri ya Budi ya. sehat dulu yang pasti ya. Sehat dulu. Kalau orang-orang yang pelari-pelari itu kan kelihatannya cantik. Gitu. Pelari yang olahragawan itu saya suka. Pelari itu kan Bugar gitu ya. bugar dan bagus dia gitu. Walaupun hitam tapi cantik. Iya. Manis ya, Dok ya. Dan kita juga tidak bisa menstandarisasi cantik itu harus putih karena cantik itu terlahir dari inner beauty juga ya, Dok ya. Dari bagaimana dia percaya bahwa ini adalah karunia Tuhan yang patut disyukuri ya kan, Dok ya. Baik, pemirsa kita masih punya satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap steady with dokter ya. Karena masih ada banyak lagi yang akan kita perbincangkan bersama dengan dokter utama. Kita saksikan ini dia penampilan spesial dari Medical Band. Balik lagi pemirsa semua di With Doctor, hidup sehat untuk Anda dan kita semua. Tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Dokter Utama Abdi Tarigan tentang bahayanya jika kita tidak pilih orang-orang yang berkompeten di bidangnya untuk merekonstruksi wajah kita ya Budi ya. Benar sekali. Apalagi dengan orang-orang yang sudah banyak sekali ya cedera-cederanya karena menggunakan hal-hal lain di luaran sana untuk tampil cantik gitu ya. Padahal sebenarnya tadi sudah disampaikan dokter ya, kita sehat dulu pasti akan cantik gitu ya, Dok ya. Oke, kita masih akan bertanya lagi ya, Dok. Mungkin dokter
Catherine ada punya pengalaman gitu? Kalau pengalaman sih saya belum ada ya Bu Dia, cuman di sekeliling ya gitu ya, mungkin karena following saya banyak kan influencer-influencer gitu ya, ada yang curhat-curhat gitu ya. Itu kalau orang-orang nih Dok ya, ada yang tanya kalau sudah operasi plastik itu permanen seumur hidup ya Dok? Ada, jadi kayak gini dia. Ada yang operasi plastik itu dia yang nggak permanen, ada yang permanen. Tentunya seperti operasi kelopak mata misalnya ya. Apa kelopak mata itu permanen dong. Membuat lipatan kelopak mata dengan tindakan operasi itu permanen. Atau memancungkan hidung dengan tulang iga. Tulang iga itu kan permanen. Kalau yang nggak permanen itu misalnya dengan implan. Atau mengencangkan payudara misalnya, memperbesar payudara dengan implan itu kan nggak permanen. Kapan aja implan itu bisa dibuka. Tapi kalau dia misalnya memperbesar payudara dengan fat graft, lemak gitu, lemak dia sendiri yang ditransferkan ke payudara itu permanen. Baik-baik. Tapi apakah operasi plastik itu juga banyak yang mengakibatkan bencana ke wajah gitu Dok? Setelah mungkin sehari dia sudah bagus, tetapi ternyata di perjalanan hidupnya ada mungkin gaya hidup yang tidak sesuai, jadi kembali atau jadi berujung bencana gitu Dok? Bisa nggak begitu ya Dok? Seharusnya tidak ya kalau sudah dioperasi. Kalau hasilnya memang bagus di awal biasanya bagus-bagus aja gitu. Seharusnya enggak. Kecuali habis operasi dia tambahin lagi multi layar tindakan lagi gitu kan. Suntik lagi, botox lagi, filler lagi. Ini banyak yang kejadian seperti itu. Udah botox, filler lagi, memutih lagi, tarik benang lagi, semua dikerjakan di pada wajah gitu. Jadi berlapis-lapis seperti itu. Ada nggak sih Dok batasan seseorang itu kalau misalkan sudah botox nih gitu karena dia tidak boleh filler lagi atau beberapa tahun ke depan lagi baru boleh melakukan tindakan yang lain? Ada nggak seperti itu? Iya harusnya seperti itu. Kita harus bertanya sama dokternya ini botox tahan berapa lama Dok? Gitu. Misalnya katanya 6 bulan, ya 6 bulan lagi lah tindakan yang lain. Gitu. Oke, gitu. Jadi tidak sekaligus semuanya gitu ya Dok ya? Jangan baru sebulan udah timpa lagi pakai filler. Pergi ke klinik yang lain lagi, oh ini harus ditarik benang lagi, ya, tarik lagi pakai benang gitu. Semuanya ada indikasinya dan ada timingnya betul. Dok, menurut dokter kalau misalkan kita sudah melakukan tindakan ya Dok ya, tindakan operasi seperti itu. Nah, itu akan ada rasa kecanduan nggak Dok untuk melakukan operasi-operasi selanjutnya? Betul. Operasi plastik itu ini ya. Candu. Pasti kalau orang udah melakukan dengan operasi plastik, apalagi yang pertama itu berhasil. Iya berhasil. Besok datang lagi dia. Oke. Dok buat lagi yang seperti ini ya Dok ya gitu ya kan. Atau Dok tambahin lagi nih ya Dok ya gitu ya Dok. Karena dia bilang, tadi matanya udah. Kemudian yang mata bawah kayaknya berlemak ini Dok. Tanya operasi lagi. Terus kemudian wajahnya kurang kencang atau pipinya kurang tirus. Mau dia bukal fat. Kan orang sekarang udah tahu kan. Pasien datang aja, Dok saya mau bukal fat gitu. Removal. Jadi diambil bukal fatnya itu gitu. Supaya lebih tirus gitu. Oke. Jadi itu nyambung semua itu. Jadi kalau Dok ada nih orang yang mungkin sudah seperti tadi ya, dia sampai rumah, dia jerah lah ya untuk melakukan atau mengunjungi orang-orang yang seharusnya tidak berkompeten. Apa hal-hal pertama yang mungkin teman-teman yang lain itu boleh lakukan Dok kalau di wajahnya itu sudah bencana seperti tadi itu Dok? Apakah banyak yang ke IGD mungkin Dok atau bagaimana gitu Dok? Ya tentunya kalau ada masalah seperti itu ya datangin dokternya, dokter bedah plastik ya. Supaya diperbaiki, paling tidak bedah plastik itu artinya kayak gini, untuk merekonstruksi mendekati normal gitu. Kalau untuk normal kembali gitu, yang rekonstruksi ini kalau untuk normal kembali itu nggak bisa. Tapi mendekati normal setidaknya. Misalnya hidungnya sudah infeksi jebol, terus setelah itu gara-gara benang atau gara-gara implan rinoplasti yang sintetis gitu kan, jebol hidungnya. Nah tentunya bentuknya itu kan mau diperbaiki setidaknya. Ada solusi dari bedah plastik, misalnya diisi kembali tapi dengan fat, dengan lemak, dengan apa, sehingga bolongannya itu nggak terlihat, kulitnya bagus kembali kayak gitu. Jadi jangan ragu untuk mendatangi bedah plastiknya seperti itu. Jadi kalau sempat terjadi cacat bisa direkonstruksi kembali kecacatan itu, diminimalisasi seperti itu. Misalnya bibir setelah suntikan silikon atau filler gitu, mau dikembaliin seperti itu bisa kita kembaliin. Tapi untuk mencapai titik normal sama seperti sebelumnya itu
nggak akan pernah bisa. Oke. Susah ya dok ya. Susah ya. Nggak pernah bisa. Karena kita sudah memasukkan benda asing gitu ya dok ya. Benar. Dan Sehingga- itu bukan bahan dari badan kita. Waduh, jadi memang kita harus butuh terus konsultasi sama dokternya gitu ya. Kita harus banyak nanya ini ya dok. Kira-kira resikonya seperti apa nanti dan kita harus terima ditanya. gitu ya dok ya. Harus ditanya dan kita harus tahu resiko tindakan itu. Dan teman-teman yang seperti itu usahakan jangan lagi pergi ke orang-orang yang abal-abal ya. Iya. Bolehlah datang konsultasi ke dokter bedah plastik tentunya. Nah dok, kita mau tahu juga nih dok, kira-kira kalau misalkan pemirsa di rumah mau melaksanakan misalkan operasi begitu ya dok ya. Kriteria-kriteria yang harus dimiliki seorang tenaga ahli seperti dokter bedah plastik itu apa aja kompetisinya dok? Tentunya kalau dokter bedah plastik dia itu spesialis bedah plastik beneran dong. Kita bisa cari track recordnya kan. Kemudian kalau dia dokter spesialis kulit juga kan ini kan tindakannya kan hampir sama. Kalau dia ada maling itu satu bagian kami. Sama bagian itu. Bedah plastik dan kulit itu satu bagian. Satu bagian ya dok ya. Kalau dari kulit tentunya bisa juga kita cari track recordnya. Kalau bedah plastik dan kulit itu dia pasti punya kompetensi dan kompeten dan kompetensi gitu. Dan ada pelatihannya. Tapi kalau yang beautician gitu. Nah itu dok, itu dia tadi dok. Yang ngambil soft course doang gitu ya dok ya. Itu kan hanya mengikuti workshop, kemudian punya sertifikat workshop. Nah ini harus dipertimbangkan dengan matang. Saya nggak mau batas-batasi orang. Artinya dokter itu sama, tapi setidaknya masyarakat tahu, oh ini dia kompeten melakukan ini apa. Jejak rekodnya bagaimana? Track recordnya seperti apa gitu. Kan nggak hanya asal murah. Iya benar dok. Ya kan gitu. Mungkin ke dokter kulit atau ke dokter bedah plastik itu ya mahal. Mungkin orang beranggapan seperti itu. Tapi kalau untuk aman seharusnya bisa menjadi pertimbangan. Oke baik. Nah untuk di rumah sakit Adam Malik sendiri dok, terobosan terbaru dan juga keunggulan kita di sini dok seperti apa dok? Kita di sini ada unit untuk laser, untuk kecantikan juga ada. Dan pimpinan rumah sakit sudah membuat di sini untuk klinik kecantikan yang luar biasa di sini, yang besar sekali. Jadi alat-alatnya semua akan dipenuhi di sini dan nanti trennya itu harusnya orang yang ingin cantik itu dan aman itu datang ke rumah sakit Adam Malik. Wow. Karena ditangani oleh para ahli dan semuanya punya kompetensi sendiri. Lasernya full dari segala macam jenisnya seperti itu. Oke baik. Nah Ini membuat ini Budi masyarakat ya menghapus ya ingatan tentang Adam Malik itu bukan hanya pasien yang gawat darurat sudah mau dipanggil, tetapi dia yang ingin percaya diri kembali bisa loh ya. Benar. Nah baik, tentunya kita masih punya pertanyaan-pertanyaan lagi dok ini ya dok. Ini karena ngomongin masalah estetika ini banyak ini ya dok ya. Iya. Baik dok, kalau misalkan kita ini menggunakan krim ataupun hal-hal lain yang dapat membantu kita untuk glowing, itu durasinya itu jangka waktunya itu berapa lama baru bisa kelihatan bagus? Tapi itu yang alami ya dok, yang sehat itu berapa lama dok? Artinya kayak gini, yang pertama sebelum kita pakai itu harus kita cek dulu isinya. Ingredientsnya ya dok ya. Isi dari krim kita ini apa. Terus kemudian kita harus tahu dulu, gak asal sekedar beli di toko kecantikan gitu ya, gak asal sekedar beli. Jadi mungkin kalau menurut saya 2-3 bulan itu wajar kita untuk mendapatkan hasil yang Menunggu 2-3 bulan itu sesuatu yang wajar ya dok ya. wajar. Nggak bisa cuma seminggu 2 minggu ya dok ya. Jangan seminggu. Nah, kadang-kadang ada juga orang yang dok besok saya mau masuk polisi, skarnya tolong dihilangin dong gitu. Oke, baik dokter, kita tidak terasa sudah berada di penghujung acara. Nah mungkin ada pesan-pesan kesehatan kepada masyarakat di rumah agar lebih jeli lagi untuk memilih dan melakukan tindakan dok. Silakan dok. Dalam melakukan tindakan-tindakan untuk kecantikan, terutama untuk badan kita atau wajah kita seperti itu, tentunya kita harus memperoleh suatu bukti bahwa dokternya ini kompeten dan mempunyai kompetensi gitu.
Jadi nggak boleh hanya sekedar tiba-tiba kita mau mendapatkan hasil yang instan, tapi memakai bahan-bahan yang nggak jelas asal usulnya. Jadi pesan saya ke masyarakat itu harus berhati-hati dan memakai akal sehat lah. Untuk menjadi cantik itu memakai akal sehat, pakai logika yang baik sehingga mendapatkan hasil yang baik juga. Oke, baik. Nah, Dok, sedikit lagi nih, Dok. Kalau untuk estetika ini, Dok, ada nggak sih, Dok, yang di cover BPJS gitu? Pertanyaan paling banyak ya, Bu. Iya, benar. Ini ditunggu juga nih, Dok, sama masyarakat, Dok. Iya, estetika itu nggak ada yang Nggak ada ya, Dok, ya? Oke. Karena kalau BPJS kan dia harus sakit. Dalam tanda petik dia harus sakit gitu. Jadi kalau estetika itu memang tidak di cover oleh BPJS. Mungkin kita harapkan nanti di cover oleh Kalau kayak gitu nih biayanya menumpuk untuk kecantikan ya, Dok, ya. Terakhir orang Indonesia jadi semuanya cakep ya kan. Baik. Nah, pemirsa terima kasih sudah menyaksikan With Dokter. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita, pengetahuan kita agar lebih paham lagi memilih mana yang terbaik untuk membuat diri kita jauh lebih baik, jauh lebih glowing, jauh lebih cakep pastinya. Terima kasih sekali lagi Dokter Utama. Mudah-mudahan next time kita tunggu lagi topik-topik berikutnya ya, Dok, ya. Jangan lupa saksikan terus With Dokter setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Dr. Catherine pamit undur diri. Sampai jumpa. Selamat siang. Terus berjuang melawan waktu, tak pernah pudar termakan usia. Selalu menyapa pemirsa lewat layar kaca, yang pertama hadir untuk Indonesia. Jauh melangkah terus berjaya, membangun budaya bangsa Indonesia. Kobarkan api semangat di dalam dada, sebagai media pemersatu bangsa. Tetap semangat, bergandeng tangan, satukan langkah bersama TVRI. Jayalah TVRI.